Wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Tapi jangankan seorang ayah, kita saja sebagai orang tua pasti sedih banget. Benar. Gimana caranya ya agar seorang ayah tidak patah hati? Masya Allah. Apalagi ditinggal selamanya sama anak. Bagaimana nih seorang ayah atau mungkin ini bisa menerima dan perlahan menyembuhkan patah hatinya. Akibat tadi yang kita saksikan sama-sama, kehilangan anak yang disayang, yang benar-benar mungkin buah hati dan bahan hatinya mungkin apalagi cuma satu-satunya, terus harus dipanggil terlebih dahulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, grogi kita kalau dengar-dengar kayak gini ya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, saudara Maryam, tabai guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulu serta Mas Fadli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surah yang sangat singkat namun punya latar belakang yang begitu menyedihkan. Karena surah ini turun berkenaan dengan baginda Nabi SAW yang sedang menggendong anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita katakan ditinggal anak itu sangat berat, maka ketahuilah tidak ada satupun ujian di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah pernah rasakan. Ditinggal orang tua, Rasulullah rasakan. Ditinggal pasangan, Rasulullah rasakan. Ditinggal anak, Rasulullah rasakan. Dicaci maki, Rasulullah rasakan. Diusir, Rasulullah rasakan. Sakit, Rasulullah rasakan. Miskin, Rasulullah rasakan. Semua ujian hidup pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata sakitnya para nabi itu melebihi berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat dibandingkan sakit yang dirasakan oleh orang biasa. Maka contoh terbaiknya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat anaknya Ibrahim digendong, setelah digendong diejek sama tetangganya mengatakan, "Batara Muhammad, tidak ada keturunannya Muhammad. Semua anaknya laki-laki meninggal semua, yang hidup cuma yang perempuan saja, maka terputuslah nasabnya Muhammad," kata tetangganya. Allah Subhanahu wa taala lalu menghibur Rasulullah dengan turunnya satu surah yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah ganti yang lebih banyak nanti di surga. Al-Kautsar adalah sesuatu yang lebih banyak yang ternyata Allah ambil anakmu tapi Allah gantikan dengan nikmat yang lebih banyak. Masih ada pasanganmu, masih ada saudaramu, masih ada umatmu, masih ada sesuatu yang lainnya yang fokus untuk engkau lihat, yaitu nikmat Allah, bukan hanya musibahnya. Cara berdoanya dan bersabarnya bagaimana Rasulullah? Fasalli, dengan berdoa. Lirabbika wanhar, dengan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan yang lainnya biar diserahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Nabi Muhammad. Allah. Ada juga Nabi Ayub, ada juga nabi-nabi yang lainnya merasakan kehilangan. Ada yang kehilangan karena meninggal, Nabi Ayub. Ada yang kehilangan karena berpisah, Nabi Yakub. Masya Allah. Jadi semua merasakan. Jadi intinya adalah semua orang ini pasti akan diuji sama Allah. Betul, beda-beda. Dan kita balik lagi ya, ujian ini pasti semakin besar keimanannya, semakin besar juga ujiannya intinya. Betul, Masya Allah. subhanallah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Kita mau coba kasih kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kembali bersama guru-guru kita ya. Kalau gitu kita kembali dulu. Saya protes dulu. Apa tuh? Sebelum jamaah bertanya, saya yang bertanya. Oh boleh. Saya mau kasih kesempatan jamaah. Bapak dulu yang mau nanya. Boleh, ayo. Sekarang saya mau pilih, tadi kan sebelah sini. Mic-nya dong. Oh ini. Saya mau pilih. Tar Tadi dulu. ada ibu. Ada ibu-ibu udah mau nangis belum dipilih tuh. Diem takut. Ada tadi jamaah mau kabur. Mau kabur. Nah ini dia orangnya. Iya. Mau kabur. Sini. Ibu berdiri bu. Berdiri izin bu. Ya. Ibu tadi mau kabur dia. Ya kenapa? Ibu kenapa mau ini jalan-jalan? Enggak, tadi kedinginan aja. Kedinginan Kedinginan aja. Ibu lihat sana.
Pertanyaan buat Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Nining. Ibu Nining. Dari MUI Desa Tanjung Siang, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan dong. Coba lihat ke sana, saya langsung minta dijawab ya dengan tegas kalau perlu. Gimana perasaan seorang orang tua dalam hal ini ayah ataupun ibu, jikalau ada anak tidak mau kenal agama, sudah diajarin agama, malah tidak taat, malah yang lebih parah dia keluar dari agama. Silakan. Nauzubillah. Sebagai orang tua, saya ibu tunggal juga ya, merasa kecewa, merasa sedih, prihatin ya, karena selama ini saya didik, ternyata anaknya mungkin di luar sana bergaul dengan yang orang-orang yang tidak baik gitu. Makasih Ibu. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Nining. Silakan Ustadz Maulana. Izin. Silakan Ustaz. Izin pada Ustazah Lulu dan Mas Fadli. Dan kepada semua orang tua dimanapun berada. Ini peringatan besar buat kita. Satu nasihat dari para nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Mata buduna mim ba'di. 1, 2, 3. Mata buduna mim ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Maka sebagai orang tua yang dipikirkan. Ngaji. Pokoknya ngaji. Saya tidak mau tahu. Antara maghrib isya ngaji. Pokoknya kalau nggak bisa maghrib isya, setelah isya ngaji. Kalau abah pulang jam 10 malam belum ngaji. Pokoknya malam saya tidak mau tahu ngaji. Sebaiknya tegas dari awal. Apalagi masalah sholat. Banyak orang tua tidak bangunkan anaknya sholat. Kasihan, masih tidur. Bangunkan. Karena kenapa? Anak itu harus dibina. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sampai kapanpun. Sedihnya hati ini, patah hati seorang ayah jikalau ternyata anaknya tidak sholat. Sakitnya hati ini lebih parah lagi kalau anaknya keluar dari agama ataupun murtad namanya. Auzubillah min dzalik. Makanya kepada kita semuanya, kenalkan agama, cintakan agama, libatkan dalam agama sehingga anak itu merasa apa? Bahagian daripada agama itu sendiri. Dan orang tua bukan hanya sekedar memerintahkan tapi memberikan keteladanan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bapak Tunggal. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah, luar biasa ini Bu. Buat ibu-ibu yang di rumah yang lagi nonton, bapak-bapak yang kasihan anaknya dibangunin pagi-pagi karena mungkin pulangnya malam. Bu, sesungguhnya ibu lagi membiarkan anaknya lagi dibakar sama api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yuk kita sebagai orang tua lebih aware lagi ya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kembali buat jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Dari sini satu lagi deh ya. Biar adil nih dari atas nih. Silakan Ibu. Iya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianingsih dari Majelis Taklim MUI Desa Tanjung Siang, Subang. Tepuk tangan dong Bu, silakan pertanyaannya. Izin bertanya kepada Ustazah Lulu. Boleh. Biasanya seorang ayah patah hati karena cita-cita yang diharapkan untuk anaknya tidak terwujud. Karena sang anak memilih pekerjaan lain. Bagaimana cara menyikapi itu? Apakah boleh sang ayah memaksakan kehendaknya kepada anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget. Silakan Ustazah Lulu dijawab. Mohon izin Ustadz Maulana, Kak Fadli dan juga Ustadz Syah, Masya Allah ini menjadi satu problematika untuk orang tua ya. Bagaimana ketika
anak ini pengen satu tujuan, kemudian orang tua juga ini bagaimana? Karena orang tua sejatinya pengen juga apa yang diharapkannya terwujud untuk anaknya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Yang perlu dipahami, mohon maaf Bunda, anak adalah titipan ya. Yang kita persiapkan adalah bekalnya. Kalau anak sendiri insya Allah kalau bekalnya sudah siap dari segi agamanya, kemudian skillnya, kita beritahukan dari contoh tauladannya yang insya Allah senantiasa beruswah kepada Rasulullah SAW, maka mau jadi apapun anak tetap memegang syariat ajaran agama Islam. Mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mengikuti akhlak Rasulullah maka aman. Yang pertama mohon maaf, yuk pola asuh kita hindari pola asuh yang namanya otoriter. Jadi apapun yang anak inginkan ya tidak bisa karena harus mengikuti peraturan orang tuanya. Kamu harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C. Sedangkan anak pengennya jadi yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga mohon maaf jangan sampai permisif. Apa itu permisif? Yakni orang tua membiarkan bahkan memberikan apapun yang anak inginkan. Aku pingin motor, aku padahal nggak cukup umurnya. Kemudian aku pingin mainan yang ini yang itu, ya Allah. Sehingga semuanya diberikan. Ada proses. Ya, sejatinya ada proses. Nah, kalau misalnya kamu bagus hafalan Qur'annya, ya, maka ayah dan bunda kasih reward. Apa rewardnya? Buku. Apa rewardnya? Boleh jalan-jalan untuk wisata, begitu. Artinya jangan sampai anak ini dibolehkan segalanya. Kemudian ada yang demokratis. Apa itu demokratis? Ada diskusi. Ya, ketika bekalnya sudah dipersiapkan, ayuh silasmahu wa adabahu, namanya diberikan, adabnya adab yang baik, akhlaknya akhlak yang mulia, senantiasa ingat kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah, maka bekalnya sudah siap, diskusi terhadap anak. Maunya jadi apa nih? Ya, maunya di jalur yang mana, di bidang apa? Oh, tapi tetap tidak ditinggal sholatnya, tidak ditinggal puasa sunnahnya, tidak ditinggal untuk senantiasa bakti kepada orang tuanya, dijaga pergaulannya karena pondasi agamanya sudah siap, sudah kokoh. Sehingga anak mau jadi apapun siap, insya Allah. Kalau Han punya Pak Barkah, mudah-mudahan berkah. Amin. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Makasih banyak Ustazah Lulu. Ibu makasih banyak pertanyaannya bagus banget. Oke lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan lagi dari sebelah sini yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang bawah dulu ya, bentar ya. Izin, silakan Ibu. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Idah Siti Khadijah. Perwakilan dari Majlis Taklim MUI Desa Tanjung Siang, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Saya mau tanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu, mangga. Gimana caranya ayah mendidik anaknya, menjaga anaknya yang sudah dewasa, yang tadinya gampang nurut, sekarang sudah dewasa, susah nurut, suka menyakiti hati kedua orang tuanya, ayahnya terutama, disuruh pakai kerudung, contohnya anak perempuan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ida Siti Khadijah. Masya Allah. Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Lulu, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له
maka sangat penting sebelum terlambat. Jikalau masih kecil, rajakan dia 1 sampai 7. Jikalau 7 sampai 14, jadikan dia tawanan. Benar-benar ada hukuman kalau dia tidak menjalankan perintah Allah. Tapi kalau sudah lewat dengan itu, maka usia dewasa atau menjelang dewasa, lewat dari 14 tahun, tuntunan agama kita memerintahkan kita untuk apa? Amr ma'ruf nahi mungkar. Nggak jadi raja lagi dia, nggak jadi tawanan lagi dia. Kenapa kalau jadi tawanan, kalau selalu dihukum, dimarahi, bisa kabur dari rumah, udah gede soalnya. Udah bisa kabur dari rumah, udah bisa pesan ojek online sendiri. Maka di dalam Islam perintahnya amr ma'ruf nahi mungkar. Hitungannya dakwah. Tidak boleh berhenti, tapi dakwahnya mesti disandarkan kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doakan anak kalau misalnya sekarang masih hidup tidak mau mendengar anaknya, ya Allah, mudah-mudahan ada berubah nanti, amin, ada berubah amin, nanti. Amin. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Yang di atas, ayo boleh, maaf punten. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurdiana dari Majelis Taklim MUI Desa Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Ina. Pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustazah Lulu. Ustazah Lulu boleh. Ya. Tanya dong Ustazah Lulu. Boleh Bu. Ya, silakan Bunda. Ya. Gimana amalan agar seorang ayah tidak merasa patah hati ketika anak-anaknya yang telah dewasa dan mempunyai kehidupan masing-masing sudah jarang mengunjungi. Namanya orang tua, kalau minta dikunjungi takut ngeberatin anaknya. Begitu kan Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget, tepuk tangan dong. Pertanyaan dari Ibu Ina bagus nih. Banyak anak-anak yang udah menikah lupa ngunjungin orang tuanya. Padahal orang tuanya pengen banget dikunjungin. Kalau ngomong takutnya ngeberatin atau ngebebanin. Silakan Ustazah Lulu. Alhamdulillah, Masya Allah, bagaimana ketika orang tua ini patah hati karena jarang dikunjungi oleh anaknya. Yang pertama, sebagai orang tua senantiasa mendoakan yang terbaik, ya. Insya Allah doa kita untuk anak-anak kita diijabah oleh Allah, karena doa anak yang soleh terhadap orang tuanya diijabah, begitupun juga orang tua yang soleh-solehah berdoa untuk anaknya diijabah. Pertama, hadirkan doa. Kemudian apa? Yang kedua, ketika kita cinta, dalam hadis dikatakan ketika kita cinta, kita rindu, kita kangen, maka ungkapkan. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah, ana uhibbukum fillah. Nah, mamah kangen, nah ayah kangen. Ungkapan seperti itu maka membuat anak sadar. Oh iya, berarti pengen kita kunjungi ya. Kadang suka terlupa karena kesibukan. Dan orang tua pun juga husnudzon. Ya Allah, ini anak saya lagi sibuk. Jangan sampai mohon maaf berpikiran yang tidak-tidak. Tapi apa? Ungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Insya Allah. Kemudian bagaimana lagi? Yuk sama-sama sebagai anaknya. Ini dari sudut pandang anaknya. Ya, karena kenapa? Kalau mohon maaf, kalau sudah sepuh itu biasanya lebih sensitif Bu. Ya, padahal mah udah dikasih makan. Tapi bilangnya belum. Padahal udah dikasih tuh yang namanya hadiah. Tapi bilangnya belum. Kenapa? Karena sudah mulai pikun. Karena juga mohon maaf kadang memang sudah banyak yang kurang dari fisiknya. Baik itu pendengaran, baik itu matanya. Maka yuk sama-sama sebagai sosok anak, maka senantiasa kita sadar bahwa bakti pada orang tua ini penting. Kadang nggak cukup orang tua hanya sebatas kita WhatsApp sapa atau mungkin kita video, tidak, tapi juga dikunjungi. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ini panjangkan umurnya, kemudian juga berkah segala urusannya, maka jalannya adalah silaturahim. Dibawain tuh hadiah untuk orang tua ya. Tahaddu, tahabu, memberikan hadiah buah tangan oleh-oleh ini membuat semakin cinta kepada orang tua. Insya Allah. Dan mohon maaf kepada orang tua. Ya, kepada ayah dan bunda, maka tunjukkan rasa bakti kita kepada nenek, bahasanya ya. Jadi orang tua ini kan ayah bunda kita, tunjukkan bakti kita kepada nenek, kepada kakek. Kenapa? Karena akan meniru. Nantinya anak, ya Allah, nenek ada acara milad langsung datang, acara arisan langsung datang. Birru abaukum
tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Karena kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mencontoh, benar. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Makasih banyak Ustazah Lulu. Jadi tuh anak-anak tuh pasti akan melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya dulu cuek sama orang tuanya juga, anak-anak akan meniru kita. Jadi kita mencontohkan anak-anak kita itu dari kita dulu nih, Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!